Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasron Saputra Lumanraja dari kelas MA 22C5. Jadi pada kesempatan ini saya membuat video tentang anggaran penjualan dan anggaran produksi pada PT Tanagori Tbk. Jadi video ini dibuat untuk sebagai tugas dari dosen pengampu mata kuliah anggaran. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas apa sih itu anggaran ya, anggaran penjualan, anggaran produksi. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian anggaran penjualan. Ada beberapa menurut para ahli di sini ya. Yang pertama menurut Nafarin tahun 2027 pada halaman 166 menyebutkan anggaran merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Nah, ada juga menurut Darsono dan Ari Purwanti tahun 2008 pada halaman 15 menyebutkan bahwasanya anggaran penjualan adalah rencana pendapatan revenue perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Ada juga menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu tahun 2007 pada halaman 45 menyebutkan anggaran penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Dari ketiga pengertian menurut para ahli, saya menyimpulkan bahwa anggaran penjualan adalah anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan mendukung utama dalam penyusunan rencana anggaran komprehensif perusahaan. Nah, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar dari rencana laba keseluruhan juga tidak akan realistis. Kemudian di sini ada tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Jadi tujuan anggaran penjualan itu adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu. Terus ada di sini manfaat. Ya, menurut Wells Hilton dan Gordon tahun 2000 ada menyebutkan 4 sebagai untuk mengurangi ketidakpastian, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen. Lalu yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Lalu untuk memudahkan pengendalian manajemen. Ada juga menurut Munadar tahun 2021 menyebut 3 manfaat manfaat anggaran penjualan. Ya, yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, nah yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Lalu di sini ada fungsi dari anggaran penjualan. Nah, ada 4 fungsi sebagai anggaran penjualan. Nah, fungsi anggaran penjualan adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Lalu fungsi anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan sebagai alat pengorganisasian, dan terakhir sebagai alat pengawasan manajemen. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama adalah faktor pemasar. Tentu faktor pemasaran ini sangat penting ya, seberapa luas pasar yang kita jangkau, apakah dia bersifat lokal, regional ataupun nasional ya. Lalu yang kedua adalah faktor keuangan, apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan. Lalu yang ketiga adalah faktor teknis, yang keempat adalah faktor ekonomis. Lalu kita juga membahas tentang langkah-langkah penyusunan anggaran penjualan. Nah, dalam penentuan anggaran penjualan kita perlu menentukan dasar-dasar anggaran ya. Lalu kita kemudian menyusun rencana penjualan, di mana kita bisa dengan menganalisis, yang pertama menganalisis ekonomi, lalu menganalisis industri, lalu yang ketiga adalah melakukan analisis
prestasi penjualan. Lalu kita menentukan prestasi penjualan yang akan datang. Bisa disebut dengan forecast gitu. Nah, sebagai contoh saya ambil dari Nah, di sini kita akan mempelajari tentang penyusunan anggaran ya. Saya contohkan dari PT Tanagori Tbk ya. Jadi PT Tanagori Tbk ini adalah produsen yang memproduksi dua jenis produk, yaitu sepatu dan sendal, di mana harga sepatu adalah 100.000 dan sendal sebesar 50.000. Nah, jadi dua produk ini mempunyai komposisi penjualannya masing-masing 45 dan 55%. Nah, jadi di PT Tanagori ini memiliki 3 departemen ya. Yang pertama itu adalah departemen sales ya, di mana masing-masing departemen itu mempunyai jam kerja yang berbeda-beda. Yang kemudian departemen sales itu mempunyai 5 jam kerja untuk bagian sepatu, produk sepatu. Kemudian departemen produksi ya mempunyai jam kerja sebanyak 7 jam kerja. Maaf, ada kesalahan di sini ya, desain ini sepertinya. Kemudian departemen desain ini bekerja sebanyak 7 jam. Jadi tim manajemen yang juga mengumumkan bahwa rencana persediaan barang jika dikehendaki per 31 Desember sebanyak 23.000 ya, dimana masing-masing mempunyai unit penyelesaian proses pembuatan produk membutuhkan bahan Y dengan standar using rate 3,2 seharga 11.000 dan bahan Z dengan standar using rate 3,10 seharga 6.000. Nah, di sini ada tabel menunjukkan jam kerja beberapa departemen ya. Nah, di bawah juga menunjukkan berapa besar upah standar tenaga kerja per jam. Nah, yang pertama kita bahas adalah sales forecast tahun 2022 ya, dengan menggunakan metode trendless Looker. Nah, untuk mencari A, jadi kita total Y dibagi N sama dengan ya, dapat di sini hasilnya sebanyak 77.000. Lalu kita bagi lagi 5, dapat hasil 15.400. Nah, untuk mencari B, jadi total XY dibagi dengan total X, jadi dapat hasil sebanyak 13.500 dibagi 10. Jadi hasilnya 1,1350. Lalu di sini ada anggaran penjualan per triwulan ya, dimana komposisinya masing-masing untuk triwulan pertama sebesar 15%. Nah, dengan penjualan total ya, kita menghitung komposisi produk ya, dimana produk pertama ya, sepatu 45% kali 2,962,5 dapat hasil 1.333. Nah, lalu kita jual ya, sepatu tadi harganya 100.000 dikali komposisi produknya 1.333 ya, jadi dapat hasilnya 214.750.000 dari masing-masing produk. Ini selama 4 triwulan ya. Maka total selama penjualan selama penjualan dapat hasil sebanyak 19.750, kemudian totalnya jadi 1.431.450. Nah, kalau dirupiahkan ini 1.431.450.000. Nah, lalu kita membahas tentang anggaran produksi. Nah, jadi anggaran produksi menurut R.A. Supriyono tahun 2000 mengatakan bahwa anggaran yang dinyatakan di dalam satu fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan sesuai jajus dengan perubahan kualitas persediaan awal dan periode yang dianggarkan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa
Anggaran produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting, dan juga merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam kegiatan produksi yang konsisten. Nah, berdasarkan pengertian di atas, anggaran produksi dapat dirumuskan dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan dan fungsi anggaran produksi ya. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan ya, lalu menjaga tingkat persediaan yang memadai, lalu yang ketiga adalah mengatur produksi sedemikian rupa. Ada juga fungsi anggaran produksi ya, sebagai alat perencanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Nah, anggaran produksi disusun dengan berdasarkan pada anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua hal yang berhubungan dengan produksi, seperti kebutuhan bahan mentah, kebutuhan tenaga kerja, kapasitas mesin-mesin, dan penanaman modal. Lalu di sini ada macam-macam anggaran produksi ya. Yang pertama adalah anggaran bahan baku ya. Kemudian anggaran tenaga kerja. Yang ketiga adalah anggaran biaya overhead pabrik ya. Lalu kita masuk ke metode pengumpulan biaya produksi. Ada dua metode yang biasa digunakan ya. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, lalu metode harga pokok proses. Dimana kalau metode harga pokok pesanan itu adalah pengumpulan biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak ya. Berbeda dengan pengumpulan harga proses ya, dimana biaya dikumpulkan untuk setiap tahunnya untuk menghasilkan produk yang homogen yang bersifat standar. Lalu di sini kita membahas langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi adalah PT Tanah Gorgi, TBK ya. Setelah kita menyelesaikan anggaran penjualan, lalu kita beralih ke anggaran produksi. Nah, di tabel ini kita menjumlahkan anggaran penjualan persediaan akhir ya, lalu dikurangi dengan persediaan awal, lalu dibagi 4 ya, hasilnya dapat total 562,5 unit. Lalu di sini juga ada, kita masukkan ke dalam tabel ya, sama seperti di atas, dijumlahkan lalu dikurangkan ya. Nah, jadi total akhir penjualan kita tambahkan ya di sini ya, kita jumlahkan semua di anggaran yang dibutuhkan untuk proses penjualan sebanyak 19.750. Kalau dirupiahkan itu sebesar 19 jutaan. Lalu persediaannya adalah 20.600 ya. Kita tambahkan ya teman-teman. Lalu mengurangi persediaan awal sehingga dapat hasil yang maksimal. Nah, kira-kira seperti itu ya penerapan anggaran penjualan dan anggaran produksi. Jadi dalam menerapkan anggaran ya, seperti layaknya perusahaan manufaktur, jadi saya membuat kesimpulan bahwa anggaran penjualan atau sales budget adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang akan dijual, kuantitas barang yang akan dijual, dan harga barang yang akan dijual, dan juga waktu penjualan serta tempat ya, perlu kita perhatikan juga. Adapun tujuan yang dibuat anggaran penjualan pada perusahaan yaitu mengurangi ketidakpastian di masa depan. Itu dengan menghitung forecast tadi. Lalu mempertimbangkan keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Kemudian memberikan informasi dalam profit planning control. Nah, yang terakhir adalah untuk
mempermudah pengendalian penjualan. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan anggaran di dalam profit planning control. Nah, yang terakhir adalah untuk mempermudah pengendalian penjualan. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk pembahasan anggaran, sedikit dari video yang saya tampilkan ya, pembahasan yang saya bawakan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.